Jadi ternyata penting istri yang soleh itu, Bu. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Maka perhiasan yang sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang soleh. Jadi ibu yang saya muliakan, apa kira-kira ciri-ciri istri solehah itu? Kira-kira masuk enggak kita dalam kategori ini? Ya Bu? Bu, kira-kira masuk enggak? Ini sekurang-kurangnya saja nih. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah itu 4. Ya, maukah aku kasih tahu kepada kalian wanita yang baik itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan ada 4 sekurang-kurangnya. Banyak lagi itu kan ciri-ciri yang lain, tapi memiliki saja kita 4 ini, berarti rumah kita sudah pakai dinding tembok beton. Kalau nak tadi dindingnya dinding lapuk itu. Bu, kalau kita tidak memiliki yang 4 ini, ternyata rumah tangga bisa masuk harimau karena tak punya dinding yang kuat, dan bisa juga masuk maling, ya kan? Kalau di kota masuk maling, ya, atau mungkin pengganggu rumah tangga kita. Kenapa? Karena istri tidak solehah. Lalu apa tanda-tanda istri solehah itu? Yang pertama kata Rasulullah, iza nazara ilaiha sarathu, apabila engkau menengoknya, apabila engkau memandangnya, maka menyenangkan hatimu. Kira-kira ibu setiap dipandang sama suaminya semakin mendekat apa semakin menjauh? Semakin menjauh. Mengapa demikian Ustazah? Karena banyak istri yang tak bisa berpenampilan menarik di depan suaminya. Dari pagi baju daster pakai bawang, siang tak mandi, dah petang suami pulang masih daster bau bawang juga lagi. Belum lagi muka bercelemok, sudahlah gendut beranak 3, ndak pula pandai menghias diri, tentulah tidaklah menarik. Tak nampak inner beauty-nya. Wah, apa namanya Bu? Walaupun ibu kecantikan sebenar itu dari dalam jiwa, dalam hati, tetapi yang di luar itu, yang kasat matanya harus juga nampak indah. Jadi keindahan, kecantikan kita, kemolekan kita itu semata-mata untuk dia. Maka manfaatkanlah lipstik yang dibelinya tuh, bodak yang dibelikannya tuh, untuk mempercantik diri di hadapannya. Kondok kalau pergi berolek, bulu mata anti badai itu dipakai, ya, lipstik 3 lapis, bedak sampai 4 lapis, tapi depan suami apa kata suami? Apalah yang berbau? Apalah yang bau tadi nih ya? Ternyata baju yang tak berganti-ganti, bau bawang, bau pekasan. Nah, jadi ibu ternyata kita dituntut untuk tampil Mengapa demikian? Apalagi ibu, suami kita orang kantoran, banyak cewek-cewek cantik yang dilihatnya, berkilat-kilat keningnya, matanya, hidungnya mancung luar biasa. Tengok istri, la ilaha illallah, maka berikhtiarlah kita untuk tampil menarik, ya. Kemudian yang kedua ibu, berusaha kita jangan pernah bermuka masam. Ternyata Bu, bermuka masam itu, masam, suami pulang, assalamualaikum, masuklah bang, ada apa dek? Sakit tiba, apa masalah? Sebenarnya Bu,
sebesar apapun masalah kita, ketika suami pulang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Bu, bahagia enggak suaminya pulang? Bibirnya ada tersenyum enggak? Tersenyum enggak nyambut suaminya? Nah, tersenyum itu wajib. Jangan pernah bermuka masam. Macam mana ustazah kita tak bermuka masam, tak pernah bawa duit balik? Bu, hidup tadi kan seperti roh. Kadang-kadang kita dicukupkan, kadang-kadang kita mungkin ada dirasa kurangkan. Apalagi untuk saat ini, saya rasa tidak hanya suami seseorang saja, tapi banyak di antara kita yang suaminya tidak lagi bekerja, tentu susah untuk mendapatkan pekerjaan, ya, apalagi di musim Covid ini, maka kita harus senantiasa bersyukur apa yang ada pada kita. Kita masih sehat. Dia jangan pula sampai macam kawan saya tu, Bu, ya diusirnya lakinya pergi. Abang kalau tak bawa duit balik, bang, ya tak usahlah balik-balik. Ya Allah, tak ingat lagi 3 produknya sudah ada. Satu kali dia berbuat salah, ibu-ibu ni pasti ngomelnya setiap kali berkelahi. Itulah sifatnya kita perempuan, Ibu. Makanya suami banyak yang enggak senang dengan kita. Padahal kebaikan suami itu udah banyak, Bu. Mungkin kalau kita hitung 1.500, kesalahannya cuma 1 saja, terlambat pulang pas malam minggu. Awaklah janji mau pergi makan bakso, dia tak pulang-pulang. Sekali itu saja salahnya. 3 bulan ke depan itu saja diulang-ulang. Ini tipe-tipe perempuan, Bu. Maka oleh karena itu banyak suami kita yang tidak nah, jangan bermuka masam. Ya, Bu? Bu? Bisa? Bisa? Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apabila dia diberi, dia bersyukur, dan tak diberi, dia bersabar. Wah, keluar amplop. Nih, Dek. Alhamdulillah, terima kasih, Bang. Ya kan? Jadi ketika ada rasa syukur, berterima kasih kita kepada pasangan kita, ternyata ngelepek-ngelepek, Bu. Itu nak sabar yang nunggu jam 10 lagi. Tanda terima kasih. Tapi apabila dia tidak diberi, dia selalu bersabar. Makanya tadi suami kita ada yang tidak bekerja, yang gajinya harian mungkin dapat bekerja, pada suatu hari dia pulang dalam keadaan lelah, penat, dan tidak membawa apa-apa. Seperti orang yang kekurangan gizi saja dia pulang, Assalamualaikum. Ngapa, Bang? Ini, Bu, peran kita sebagai pendamping itu tidak hanya dalam suka, tapi di dalam duka. Bertanya, maaf, Dek, abang tak bawa duit balik, Dek. Ndak ada, ndak masalah, Bang. Masih ada uang yang kemarin. Walaupun sebenarnya duit ibu sudah tak ada, tapi demi menyenangkan hatinya, tanda ibu adalah wanita yang sabar. Tanda sabarnya seluas samudra tadi, yang sabarnya tidak berbatas tadi, maka ditunjukkanlah pada ekspresi kita. Ya, Bu, ekspresi kita. Enggak apa-apa deh, Bang. Masih ada yang untuk kita makan 3 hari ke depan lagi. Wah. Biasa. Kemudian ciri yang ketiga, apabila engkau perintah dia, segera dia menunaikannya. Segera melaksanakannya. Maka oleh karena itu, ibu yang saya muliakan, perintah suami ini itu sama levelnya dengan perintah orang tua kita dulu. Ya, perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah suami. Maka apabila ibu sudah dikasih sinyal, Dek, nanti cepat sholat isya ya. Paham? Paham, Bu?
Jangan mau ngangu ya udah kayak TV tu lah. Maka bersegera. Disuruhnya ibu sholat isya pasti ada maunya. Maka kita harus cepat menunaikannya. Maka apabila seorang istri diajak oleh suaminya dan dia menolak ajakan itu, maka malaikat akan melaknatnya sampai esok pagi. Mati kita dalam keadaan ketidakridonya suami kita, maka matilah kita dalam keadaan su'ul khotimah, tidak mendapatkan ridho suami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ibu, kalau sudah datang bel, sudah datang kode alam, maka segeralah tunaikan kewajiban. Begitu juga ketika kita menyiapkan segala kebutuhan suami kita. Ini kadang-kadang suami dah minta teh 3 jam yang lalu belum keluar juga tehnya. Dek, buatkan teh tu abangnya dek. Ya bang, kejap, tunggu reklame ya. Sudah tadi habis reklame Indosiar, tiba pula RCTI. Lah habis RCTI datang pula SCTV. Akhirnya datang kode kedua, dek. Teh tadi mana? Pasti spanding mulai panggilan yang ketiga, mulai lagi spandingnya di atas 100.